جميع مشايخنا وأساتذنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rahmat salam berlimpah pada Nabi Muhammad. Benturkanlah sesama orang zalimi. Selamatkanlah kami dari kezaliman mereka. Keluarga Nabi, sahabat penuh rahmat, selamat. Bismillah. Kita teruskan prinsip-prinsip dasar dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang disusun oleh Kyai Hasyim Asy'ari, supaya kita ngerti apa sih prinsipnya daripada Kyai Hasyim Asy'ari mendirikan Jam'iyah. Ada Jam'iyah, ada Jamaah. Kalau Jamaah itu orangnya, jamaahnya. Kalau Jam'iyah, organisasinya. Prinsip berikutnya beliau mengambil firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz zulli wa kabbirhu takbira. Surat Al-Kahfi ayat 111. Katakan Muhammad, segala puji adalah milik Allah. Jadi kita ini enggak layak untuk dipuji. Kalaupun dipuji juga enggak ada nilainya dengan kelayakan Allah dipuji. Apa sih hebatnya kita tuh? Sebenarnya enggak ada kehebatan apa-apa kita. Kalaupun ada sedikit itu karena memang diberi oleh yang maha hebat. Karenanya enggak layak untuk sombong. Kira-kira seperti itu juga maunya Kyai Hasyim. Zat yang tidak mengambil anak, lam yattakhidh, yang tidak pernah buat anak, atau memprakarsai atau memproses untuk dirinya beranak, tidak. Jadi kalau ada Tuhan yang beranak, itu bukan Allah. Dan kalau bukan Allah, bukan Tuhan. Kita harus tegas. Tapi kata orang lain, orang kafir, ada Tuhan yang beranak dan dia Tuhan. Nah, itu
urusan mereka, keyakinan mereka. Tapi kita harus bersumpah pada diri kita, demi Allah, Tuhan yang berhak untuk disembah hanya Allah. Karenanya perbarui terus ya kesempurnaan iman kita dengan mengucapkan syahadat. Syahadat kita selalu ucapkan pada waktu sholat. Begitu. Jadi kalau orang yang sholat itu syahadatnya tetap setiap waktu diperbaharui. Bagaimana orang yang enggak sholat? Yang enggak memperbaharui syahadat. Bahkan dia khawatirkan ketemu banyak, melencengkan keimanan. Nah, seperti sekarang ini, hati-hati ya, kata Imam Ghazali itu, faqad sya'a fil bilad, telah bertebar, telah menggelar di dalam dunia dan digelarkan oleh banyak penduduk dunia kalimat-kalimat yang akan meruntuhkan akidah. Hati-hati. Yang pertama, yang Abah Haji sering dengar, semua agama itu sama, awas. Wajib ditolak mentah oleh kita. Yang kedua, hukum waris laki-laki 2, perempuan dapat 1, tidak adil. Nah, ini kalau mendengar itu segera bertanya, kok bisa begitu? Justru sebaliknya, kalau laki-laki dapatnya sama dengan perempuan, justru tidak adil. Itu yang paling zalim. Kenapa? Ini perlu kita belajar. Tahu, kewajiban anak laki-laki terhadap ibu bapaknya tidak sama dengan kewajiban anak perempuan. Tapi kalau memang mau dibagi rata dan semua yang berhak dapat bagian itu ridho, disitulah hebatnya Islam. Jangankan dapat bagian, nggak dapat bagian juga nggak masalah kok. Kebetulan kita 3 beradik, 2 hidup mapan, yang 1 hidup pas-pasan, lalu kita yang berdua nih nggak ngambil, diridhokan untuk yang 1 itu. Nah, itu Sayyidul Ahkam namanya. Ridho, birridho. Jadi nggak gampang disebutkan tidak adil saja itu. Jadi kalau ada orang ngomong seperti itu, yakini bahwa orang itu adalah bodoh, tidak ngerti soal ini. Supaya kita jangan tertarik. Walam yakul lahu syarikum fil mulki, dan tidak pula ada ya, bagi Allah itu seorang syarik. Syarik itu adalah yang ikut berperan dalam mulki kerajaannya dan kerajaan Allah. Jadi sekutunya, sahabatnya, atau mungkin penolongnya. Seperti Abah Haji ini lagi senang-senang dikit ya. Tahadus bin ni'mah, cerita tentang nikmat Allah nih. Katanya begitu. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau dapat nikmat cerita.
saya atas dasar pengalaman di pesantren ini, tapi sekarang sudah mulai bagus. Pada umumnya, santri yang masuk ke pesantren itu karena gairah, rasa ingin mengerti agama, tapi tidak bisa baca Quran, banyaknya itu. Nggak bisa banyak. Karena mungkin baru ada kebangkitan di daerah kita. Nah, kalau sekarang ini sudah prosentasenya itu lumayan. Tapi ini patut disyukuri. Pesan guru saya tadi memang dulu tuh benar pas. Jangan pernah nolak orang mau belajar agama, sekalipun buta kerupuk dengan Al-Quran. Dia nyebutnya buta kerupuk. Terima saja. Bukan berarti beliau tidak menghargai pesantren yang menolak, yang belum bisa baca Quran. Ada itu pesantren. Tapi kalau gurunya baji, nggak boleh. Orang itu sudah dapat hidayah dari Allah. Mau belajar agama, masuk pondok kita, lalu sampai di tempat, ditolak. Rasanya tidak ada, kata beliau. Kalaupun juga akan dites, bukan tes untuk diterima atau tidak diterima. Tapi dites untuk nanti kelasnya di pondok itu. Di bidang agama, kelas dia mungkin masih i'dad, masih persiapan. Nah, tapi kalau sampai 1 tahun baru bisa mengikuti aturan kita, rasanya kasihan juga. Gitu. Karenanya saya pakai metode-metode lain, itu 1 tahun paling cepat bisa baca Quran. Dengan sambil sekolah. Alhamdulillah saya tulis. Diketemukan metode yang hanya 1 bulan. Insya Allah dengan izin Allah bisa baca Quran dengan baik. Kemarin ada evaluasi di Mazra'illah dan di Mazra'illah 2 sana. Anak ini berat nian bisa baca Quran. Berat nian. Tapi alhamdulillah dengan metode itu, sekarang dia sudah menghafal 1 juz. Juz 30. Dan dites bacaannya bagus. Waduh, ini Masya Allah. Artinya anak ini tidak terlalu cerdas. Tapi alhamdulillah ini bakal diwisuda minggu ini. Hafal 1 juz dengan baik. Dan dites, ada kelebihan sedikit lah baca ini. Bisa tulis, baca Arab, gundul, Melayu. Nulis, coba tulis surat untuk ayahmu. Dengan tulisan huruf Arab, cepat. Makanya, Mat, coba viralkan itulah baca itu. Masa kita cuma bisa beli buku orang? Mengapa kita tidak bisa jual buku kita? Ya tak? Coba jual buku kita. Untuk menolong orang. Siapa tahu dari situ kita ada juga tambahan pendapatan. Benar nggak? Abah Haji mah sebagai penulis baik. Kamu yang penjualnya. Kan duit itu. Benar nggak? Penulis itu dapat apa ya? Dapat royaltinya baik, jadilah. Nah gitu, kamu yang menjualnya, Mat. Kamu mampu di ini. Kalau perlu bentuk 1 tim untuk menawarkan jasa.
Sekolah mana yang perlu diajari baca Quran? Cuma 30 kali pertemuan, insya Allah sudah bisa baca. Instansi mana? Itu. Ada tim khususnya. Diviralkan. Bisa saja kamu ada ledakan dari Allah. Dari Lubuk Linggau. Apalagi nama bukunya, buku daerah. Lapaca. Langkah cepat baca Quran. Lapaca. Kalau bahasa Arabnya itu lafazu. Lafazu. Baca Quran, melafazkan saja dulu. Belum menerjemahkan. Baru melafazkan. Tapi dengan bagus. Bisa jadi imam. Bisa ikut lomba. Oke ya. Itu. Tapi disikapi lah man. Ayo sambil diminum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir khairahu wa barik lahu fima razaqnahu. Terusin sambil diminum. Coba serius nih Abah Haji. Ya enggak? Tinggal cetakannya dibagusin. Kan cetakannya pakai kertas biasa. Namanya masih konsumsi sendiri. Nah, kalau sekarang untuk konsumsi luar dicetak lah bagus-bagus. Man, minum man. Ya, kita jeda dulu boleh minum ini. Bismillah. Walam yakul lahu waliyyun fi dzulni. Dan tidak ada juga ya, bagi Allah itu yang menemani minazulli, yang menjadi kekasih minazulli dari kehinaan, yang membantu untuk menghinakan siapapun. Wa kabbirhu takbiro, dan takbirlah kamu, ya besarkanlah olehmu Allah itu takbiro, dengan semaksimal-maksimal takbir. Itu. Nah, ini yang jadi prinsip Nahdlatul Ulama. Banyak ini ayatnya, beberapa ayat. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku katanya. Itu Al-Quran juga. Sungguh benar, hadza sirati. Inilah jalan. Mustaqima, secara istiqamah, secara lurus, secara mantap. Fattabi'uh, maka ikutilah oleh kamu. Jangan goyah. Itu. Ada bujukan Syiah, ada bujukan Wahabi, ada bujukan apa lagi itu, Ahmadiyah, ada bujukan Liberalia. Jangan goyah. Inilah jalanku. Ikutilah. Bagaimana jalannya tuh? Nah, supaya tergambar gampang. Pak Yul, banyak orang bertanya tentang bagaimana saya harus memahami agama yang simpel katanya. Nah, saya pernah punya rumusan. Memahami agama secara simpel dan mempraktekannya secara simpel. Pertama, mengetahui komponen besar agama itu cuma 3. Tuh. 1, masalah akidah. 2, masalah ubudiyah. 3, masalah akhlakul karimah. 3 ini aja. Akidah itu artinya ikatan batin kita sebagai hamba dengan kemahaan Allah. Kita harus tahu. Dan
ilmu daripada akidah itu disebutnya tauhid. Ilmu tauhid atau ilmu kalam. Kalau sudah mengerti ilmu kalamnya ini, mantap. Nah, adapun yang paling pertama dalam belajar tauhid adalah baca syahadat. Dan meyakini dengan syahadat itu. Jangan cuma ngucap baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya kita pahami bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mantap. Sudah itu namanya tak bertauhid. Bersaksi bahasanya ya. Allah Tuhan berarti kita hamba. Muhammad Rasul Tuhan berarti kita umat Muhammad. Jangan berubah. Itu. Tapi kalau pengen sempurna tauhidnya, pengen bagus, harus mendalami tauhid itu. Dan ternyata mendalami tauhid ini tentang kemahaan Allah itu dalam Al-Quran itu luas sekali, berserak. Oleh karena itu, para ulama dulu dan tentunya sudah ditakdirkan oleh Allah, ya, ada yang diutus jadi Rasul, ada yang ditugasi sebagai ulama pendukung Rasul, maka lahirlah yang namanya Kiai atau Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Hasan Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang dia mengumpulin yang berserak di Al-Quran tadi tuh, dikumpulin, ambil dari sini, ambil dari sini, ambil dari sini. Maka dijadikan rumus, yaitu disebut sifat 20. Tuh. Jadi, sebenarnya sifat 20 ini, itu adalah sifat yang memang sudah ditaburkan oleh Allah dalam Al-Quran, cuma ada tenaganya yang ditunjuk oleh Allah untuk memahami itu dan tekun untuk itu dikumpulin. Nah, yang pertama wujud diketemukan. Adanya qidam. Penyusunannya pun pakai ilmu tentunya. Jadi kalau kita pengen mendalami kandungan dua kalimat syahadat itu tadi, bacalah sifat 20 itu. Baru diketemukan intinya. Di situ kita bakal punya kekayaan termahal. Nah, sekarang ada orang yang mengatakan ini adalah bukan Al-Quran. Waduh. Ini katanya adalah bid'ah buatan ulama. Waduh. Enggak tahu bagaimana ngajinya mereka. Sama lah dengan Abah Haji buat lapaca tuh. Cuma mampunya lapaca baik buat. Padahal dulunya Abah Haji itu perbanding-bandingkan. Dari kecil pakai metode Baghdadi. Nah, dari Baghdad itu mendunia itu. Lalu kemudian, karena sifatnya susah, sifatnya itu privat, ada lagi dari Semarang, keluar metode Qiraati. Ternyata murid Qiraati ini salah satunya Kiai Haji As'ad Humam. Dari Jogja, penemu Iqra itu, teman kami. Dari kota gede, kecil rumahnya, kecil musolanya, tapi mendunia. Abah Haji mikir, dari kesimpulan semua itu, timbullah lapaca. Jadi jangan dianggap tanpa proses. Sama dengan yang sifat 20 tadi. Makanya orang dulu tuh hafal kan tuh wujud,
dambaqa mukhalafatu lil hawadisi dan seterusnya. Itu metode untuk gampang hafal di lagu-lagu itu. Anak-anak tuh senang. Sekarang dikatakan bid'ah. Waduh. Diganti saja katanya dengan sifat rububiyah, sifat uluhiyah, dan asma wasifat. Akhirnya melenceng dia. Nah, rububiyah, uluhiyah, ya. Melencengnya di mana? Abu Jahal, Abu Lahab juga bertuhan katanya. Jadi ngakui tauhidnya Abu Jahal, Abu Lahab. Masya Allah. Kalau kami tidak ngakui Abu Jahal, Abu Lahab itu bertuhan. Kenapa? Karena Tuhannya bukan Allah. Dan juga tidak sesuai dengan tauhidnya, kajian akidahnya. Tuh, makanya hati-hati. Yang kedua, fikih. Ubudiyah. Ubudiyah itu yang paling pokok belajarnya niat dan Fatihah. Itu aja dulu. Niat dan Fatihah. Sebab orang kalau Fatihahnya enggak benar, enggak sah sholatnya. Makanya kalau mondok di Jambi itu tempat kakak angkatnya Mbak Haji itu doktor yang waktu nikah kemarin datang sini. Jambi, Mubarak. Belum anak itu masuk ngaji apa-apa, suruh baca Fatihah dulu. Syahadat, Fatihah. Kalau syahadatnya sudah bagus, kalau Fatihahnya udah bagus, udah cukup syarat. Baru yang ketiga, tentang akhlak, 2 hadis yang dibaca. Irhamu man fis sama, ay man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Hormati orang, kasih sayangi orang di muka bumi, lalu orang langit akan menyayangimu. Yang kedua, laisa minna man lam yukrim kabirahu walam walam yarham shaghirahu. Tidak masuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak memuliakan yang lebih besar, yang lebih gede, baik umurnya, usianya, atau ilmunya, atau kewenangan. Dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil daripada. 2 itu yang dikaji dulu. Baru kemudian baju yang lain. Nah, itu yang simpel. Jadi kalau bisa begitu, aman hidup kita. Tinggal pendalaman. Nah, masuklah pesantren. Kalau nggak masuk pesantren, masuklah masjid dekat pesantren. Sama pesantren juga tuh. Nah, ya enggak? Benar nggak tuh? Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Surat Al-An'am ayat 153. Jangan kamu lalu terumbang-ambing, ya, ikut macam-macam metode itu, macam-macam pikiran itu. Udah satu aja. Karena ini sudah teruji. Bahkan sudah menjadi mayoritas, 85% di dunia seperti ini. Jangan terkecoh dengan kalimat-kalimat provokasi. Perbaruan Islam, kembali kepada Islam. Jangan. Lihat dulu sejarahnya, ada apa di belakangnya. Ya. Karena mereka akan tafarraq, memisahkan kita dari jalan Allah yang sebenarnya.
Saya mau kuatkan saja dah ya. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Begitulah nasihat. Ya, begitulah kalian. Allah memberi nasihat kalian dengan cara tadi tuh, la'allakum tattaqun, semoga kamu goalnya menjadi orang yang bertakwa. Nih, untuk saya kuatkan aja. Karena lagi rame sekarang nih Wahabi ya. Wahabi itu lahirnya 200 tahun belakangan ini, kurang lebih. Tapi ahli sunnah wal jamaah salafiyah yang sebenarnya itu sejak zaman Nabi Muhammad sampai abad 12 Hijriah itu nggak ada Wahabi, nggak ada. Kemudian lahirnya beda. Kalau di ahli sunnah wal jamaah ini ada perbedaan mazhab, itu perbedaan pemahaman, keilmuan. Bukan karena ada untuk jadi orang kaya, untuk jadi orang kuasa, tidak. Dan itu mengalir aja. Akidahnya tetap sama, tapi ada pemahaman sedikit-sedikit beda. Tuh, sedikit-sedikit aja bedanya. Soal kunut, soal tidak kunut. Dan itu saling menghargai, saling memuliakan. Tidak ada saling menyerang. Tapi di Wahabi bukan itu dasarnya. Dasarnya karena ingin kekuasaan, memberontak kepada pemerintah Hijaz. Dan dia membonceng tentara kafir Inggris. Dengan semangat yang didorong terus oleh namanya Jeffrey Hamper. Tempat dia belajar soal wawasan. Hati-hati itu. Jadi dasar sejarahnya beda. Bukan perbedaan keilmuan. Tapi dasarnya karena perebutan kekuasaan. Dan berapa korbannya? Masya Allah. Kalau mau jujur. Dan itu dikeluarkan di luar. Sekedar untuk mengkelabui, mencekoki. Kami melakukan itu karena ingin mengembalikan Islam pada posisi yang sebenarnya. Ternyata posisi yang mau diacakan sebenarnya itu bukan benar, malah tambah rusak. Masa situs-situs Rasulullah saja harus dibuang? Ayo. Untung saja masih ada Nahdlatul Ulama dari sini kirim delegasi ngadep Rajanian untuk minta tidak diteruskan akan membongkar makam Rasulullah. Dalil-dalilnya disampaikan. Dengan bijaksana NU bilang, keyakinan Anda, hak Anda. Tapi keyakinan kami punya hak untuk mengajukannya sama Anda. Akhirnya mikir. Nah, disampaikan lagi tuh. Hebatnya juga tuh kalau kita baca. Karena Saudi Arabia dinasehati oleh Inggris nurut. Masa dinasehati oleh ulama nggak nurut? Kan kata Inggris, stop. Jangan teruskan untuk merebut Irak dan Yordan. Nurut. Masa dengan ulama nggak nurut? Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang makam Rasulullah masih belum diganggu. Nah, orang yang mau ngeganggu seperti masa kita mau diikut? Masa kita mau ngikut? Ayo, afala tatafakkarun, afala tatazakkarun. Mengapa kamu tidak berpikir? Mengapa kamu tidak saling mengingatkan? Afala tatadabbarun. Mengapa kamu tidak ambil pelajaran? Kita nggak boleh benci. Kalau mereka benci sama kita, salaman aja nggak mau. Ngamini doa saja nggak mau. Begitu kita nak amin, dia berangkat. Begini dia. Tapi kita nggak boleh benci.
Itulah ajaran yang benar. Malah kan kita kasihan sama mereka, itu kasihan dasar dia nggak tahu kalau nggak dikatakan bodoh. Nggak tahu dia. Gitu. Makanya mesti mereka itu ngaji. Tapi mereka nggak bisa ngaji. Kenapa? Disekat oleh jamaahnya. Jangan kamu belajar sama yang lain, kecuali sama aku. Itu lagi yang jadi masalah. Kalau kamu belajar sama mereka, kamu akan hanyut. Menjadi sesat lagi kan Anda. Karena dia tahu. Yang ini dasarnya banyak, yang ini dasarnya cuma inilah. Alaikum bil muhdasat. Nah itu. Ya. Fa innal muhdasat bid'ah. Wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Itu aja hadisnya atau yang sama dengan itu, enggak lebih. Dan itu pun enggak dikaji seperti dalam, tidak. Hanya untuk cekok saja. Kayak ini prinsip daripada Ki Hasyim Asy'ari untuk mendirikan ini. Walaupun nanti tidak seluruhnya yang saya baca, karena banyak sebagiannya, supaya kita ngerti baik undang-undang dasar atau prinsip dasar daripada Nahdlatul Ulama. Nah, cuma yang jadi masalah sekarang ini bukan Nahdlatul Ulamanya, yang ngurus NU-nya sekarang itu yang jadi masalah. Itu yang ngurus NU-nya ini yang jadi masalah. Akhirnya ada NU lurus, ada NU artinya kalau nggak lurus apa? Nah, Abah Haji dapat bukunya. Nanti kalau memang ada waktunya, rizkinya dikaji juga. Ya, punya buku hasil halakoh ulama NU lurus. Ada 14 yang bengkoknya itu. Ada 14 bengkoknya itu Pak Haji. Pengen tahu enggak? Nah, kalau pengen tahu kita baca ya. Terima kasih ya Pak Haji. Dikirim. Tapi itu dapat itu nggak mudah. Dapat itu tuh nggak mudah. Karena ada yang menghalang juga. Duitnya gede. Jangan ajarkan ini. Stop. Masya Allah. Jadi memang sekarang nih nak cari wong yang lurus-lurus itu susah juga. Oke lah, nanti kita terusin sama minum. Kita doa dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ija'alna ya Allah min ibadika salihin wa wafiqana li ta'atika wa timbai rasulik wal birri mi walidina wa husni talaqi masyayikhina wa ja'alna min hukama'il muzawwadin bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wa sallama ala alhamdulillahi rabbil alamin. Diterusin minumnya Pak.